Jadi cara belajar adalah dia ngancurin botol, terus botol digoyang-goyangin, dia fokus sampai nonjok. Iya. Gue udah gantungin botol tuh di dapur. Gue goyangin, nyokap gue ngapain lo anjing? Oh, gak jadi. Tapi menjadi wibu tuh sebenarnya keren ya. Keren, mereka semua telat aja tahunya. Ya elah. Best gitu pada masa gue. Yang nyetaknya Pak, dialognya nulis sendiri pakai pulpen. Bangke. Gue beli tuh, mahal, tapi ya karena mungkin zaman itu bajakan kali ya. Lu penasaran Bang? Akhirnya gue fokus sama yang masih ada, gue masih ada teman-teman, masih ada keluarga. Saat itulah gue, nyokap gue meninggal, lupakan. Gue harus fokus dengan apa yang ada gitu. Tapi Kan transform. Jadi teman-teman selamat datang di podcast Litaku. Anjay, tepuk tangan lagi, thank you ya. Kayak lagi ini ya gue, kayak lagi perform ya. Oke, nah hari ini saya izin duduk ya teman-teman ya. Biar kelihatan kamera ini keren. Nah hari ini narasumber kita ada 2. Biasanya tuh kalau kita mengundang narasumber yang di Litaku itu kita dari komunitas, makanya kita per judul tuh. Kemarin ada komunitas Dragon Ball, ada komunitas One Piece, komunitas Conan, terus komunitas Bleach juga kita udah undang. Nah hari ini karena beliau-beliau yang akan ngobrol sama saya ini ya kelihatan banget ya pro dengan One Piece ya kan. Pro dengan One Piece, tapi ternyata di balik One Piece mereka punya judul-judul apa yang merubah hidup sesuai dengan pertanyaan teman saya Bapak Vino tadi ya. Ada 2 narasumber ada 2 teman ngobrol saya hari ini. Yang pertama dia adalah Chancil ya, seorang desainer grafis dan ilustrator asal Jakarta yang menyukai One Piece ya. Gemar membaca buku, menggambar serta membuat teori tentang One Piece. Selain itu juga tertarik pada dunia linguistik dan kisah-kisah mitologi dunia. Kalau gitu boleh tepuk tangan, ini narasumber gue yang pertama, Chancil. Sini ya, atau di mana? Nyaman aja Pak. Yang kedua ada seorang komika dan juga podcaster asal Bekasi. Ini Bekasi di highlight banget ya. Bekasi gitu yang sudah malang melintang di dunia stand up komedi sejak 2012. Ia pernah menjadi finalis stand up komedian Indonesia season 7 dan juga menulis 2 buku humor berjudul Keluarga Cemara dan Tetanus Catatan Harian. Selain itu ia juga aktif sebagai podcaster, komikus sekaligus host acara komedi. Ini dia Arya Novrianus. Silakan duduk. Abang-abangku yang ganteng anjay. Oh nyala, belum? cek. Take, anjay keren. 1 beat dong bang, 1 beat. Tiba-tiba. Ada Honda Beat mau tuh. Honda Beat boleh, Honda Beat, oke. Gimana? Ini gue sebelum masuk ke topik kita. Topik kita hari ini adalah... Sebelum gue masuk, boleh. menyapa teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir, tepuk tangan dong. Yeay. Terima kasih semuanya. Salam kenal ya, gue Arya Novrianus. Yes. Gue investor Alex sejak tahun 2000. Woo, let's go. Anjay, investor dengan membeli komik ya? Karena gue beli komik pakai duit sendiri itu pas gue SMP tahun 2000. Ketahuan Begitu? sih, usianya ketahuan tapi gak apa-apa. Itu gue jadi benar-benar menjadi investor dari itu. Sampai sekarang komik gue jumlahnya ada 4.000, nyaris 5.000 komik di rumah gue. Gila. 5.000 ya? Tepuk tangannya mana? Anjir. Gila. Gokil. Lu jangan mau kalah dong, komik lu ada berapa total di rumah? Komik gue, dia 4.100 lah. Anjir, lebih banyak ya lu ya? 4.100. Lebih banyak ya tetap ya, lebih banyak gitu. Jadi tema kita hari ini nostalgia komik dan masa depan otaku Indonesia. Yes. Anjir lu ngeliat otaku sekarang gimana cuy perkembangannya? Sekarang kalau dari gua sih, kita sebut aja wibu ya. Gak usah diperhalus jadi otaku. Gue happy sih karena sekarang orang jadi pengen jadi wibu, ngerti gak sih lu? Gimana tuh maksudnya? Karena zaman dulu gue merasakan era dimana ketika gue dibilang wibu, gue malu. Wibu tuh negatif, dibully, bau bawang. Yeah. Alhamdulillah sekarang udah bisa beli deodoran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kan identik dengan itu kan. Lu pernah dibully gak sih sebagai wibu? Gue wibu yang tidak terlihat wibu gue. Berarti the real wibu dia nih. Auranya tipis. Nah, buat gue sekarang otaku atau wibu tuh udah jadi sebuah apa ya? Sebuah nama yang diincar banyak. Bahkan sekarang seleb-seleb mengaku wibu. Jadi gue merasa ini mulainya itu sejak Attack on Titan.
Kalau menurut gua. Oke, menarik nih. Ada Aaron Yeager yang sangat ganteng itu di Netflix. Ya. Tiba-tiba semua orang nonton itu dan gua wibu nih. Anjir, keren. Sekarang jadi, lah lu wibu kapan? Gua wibu zaman Covid. Gue tuh pernah ngobrol, jadi di teman-teman komunitas ada yang namanya Ruang Obrol, pernah denger ya Ruang Obrol? Oh iya. Gue tuh pernah ngobrol sama Daris, namanya Daris, dia bilang katanya di zaman Covid ini, anjir dia pede sih bikin statement gini. Zaman Covid ini adalah zaman dimana wibu itu mendapatkan surplus. Anjir, surplus wibu katanya. Benar juga ya, Zaman populasinya COVID. berarti. Populasinya. Populasi Jadi, wibu. dari yang dulu ya mungkin kita kenal dari komik-komik. Kalau gue mungkin era-eranya udah Naruto lah ya, gue kenalnya lah ya. Kalau lu Dragon Ball mungkin. Dragon Ball. Cancil juga Dragon Sama Ball. gue sangkatan sama dia. Dragon Ball, kalau gue Naruto mungkin di situ-situ. Ya taunya tapi cuma sebatas tahu aja gitu, nggak yang sampai mendalami ya kan. Iya. Tapi begitu Covid ini karena orang-orang ya muncul judul-judul Attack on Titan, Demon Slayer dan kawan-kawannya, One Piece. Tapi gue setuju sih, pandemi itu kan membuat kita tidak keluar rumah. Iya. Betul. Hikokomori itu. Jadi wibu tuh merasa, ini dia tempat saya. Dan akhirnya orang-orang normal merasakan jadi wibu. Oke. Bingung ngapain, nonton Netflix kerjaannya. Oh, dipaksa wibu ya. Dipaksa wibu. Yang Jadi Ria gue Jo rasa dipaksa itu wibu. yang bikin Covid adalah wibu tuh. Elit globalnya tuh penggemar One Piece. Tapi benar gue setuju sama Ruang Obrol karena ya itu saat Covid kan kita gak kemana-mana kan. Di rumah, lu ngapain sih di rumah? Gue nonton kerjanya akhirnya anime-anime yang gak gue tahu jadi tahu gue. Iya benar. Gue nonton ini apa? Gue lupa lagi judulnya. Great Pretender, ada yang tau gak? Tahu gue Great Wih Pretender. itu the best banget ya. Lu tau gak Great Pretender? Ada itu komik anime tentang maling. Iya benar. Bagus banget ya. Benar bagus. Bagus banget itu. Ya, tapi dengan tampilan dia yang tidak seperti maling ya kan. Nah, gue kayak nonton Now You See Me versi anime. Iya, tuh. bener. The Itu best. pas Covid. Gue nonton pas Covid. Pas Covid, oke. Bagus banget itu, sumpah. Yang nonton siapa di sini? Teman-teman ada? Ada teman gue tuh. Ricky Budiman, Anjay. mantap. Pangeran Wibu. Ada pangeran ya title ya. Pangeran wibu. Oke, kastanya emang beda-beda di wibu. Kastanya. Beda. Itu sih kalau gue. Menurut lu gimana Cancil? Menurut gue juga nggak beda jauh sama pendapat Arya. Menurut gue sekarang itu otaku atau wibu ini sudah sangat diwadahi ya. Banyak sekali platform di mana wibu tuh bisa unjuk gigi. Bahkan opreknya nih, open recruitment di komunitas mana tuh udah spesifik. Lo mau ikut Conan, mau ikut One Piece, mau kita apa, kegiatannya tuh udah ada schedule-nya, ada agendanya. Minggu ini nggak bisa, minggu depan masih ada kegiatan lainnya gitu kan. Terus branding wibu yang sekarang juga, ya seperti yang Arya bilang, artis-artis aja memproklamirkan bahwa mereka wibu sekarang. Berarti mereka bangga gitu. Jadinya kayaknya ke arah yang lebih positif ya. Semua orang tuh bangga menjadi wibu dan mengikuti budaya apa ya, ini disebutnya pop culture ya. Ya pop culture ini dan berubah banyak karena dulu juga sosial media belum ada. Mau ketemu teman-teman yang istilahnya sejenis sukanya dengan anime, dengan manga gitu susah dulu ya kan. Mungkin dulu nulis surat dari majalah-majalah anime itu kan. Jadi sahabat pena kalau zaman dulu tuh. Kalau sekarang ada handphone, ada sosial media, mereka bisa gabung dan juga sekarang ada kayak podcast ya kan, ada video-video di YouTube, mereka akhirnya ngerasa, oh ini nih dunia gue nih, wibu nih, dan mereka makin solid, makin besar, bener kata Mas Daris tadi, surplus banget selama masa Covid dan menurut gue sangat positif. Anjir yang gue garis bawahi adalah berarti menjadi wibu tuh sebenarnya keren ya. Keren, mereka semua telat aja tahunya. Ya elah. Wah disemangat ketawanya tuh, buset. Gila, dulu kita dihina-hina loh. Gue inget banget, tapi emang dulu bawa bawang sih. Keluarin aja bang. Tapi gue kan dulu zaman-zamannya kita ke Japan Festival tuh. Iya. Ya GJUI dulu ada. Oke. Gua GJUI, Unsada tuh sering banget tuh bikin Unsada, Japan betul. Festival segala macem. Memang Japan lo ada. Japan Matsuri di Monas. Aduh itu benar-benar era-era di mana sebenarnya wibu tuh udah banyak banget tapi memang tertutup. Iya. Makanya gara-gara ya sekarang kan makanya gue bikin podcast kan namanya Romance Down dulu dan sekarang jadi Sunny Go sama Cancel juga. Dulu awal bikin Romance Down gue kan sendiri gue merasa gue tuh pengen ngasih tahu ke temen-temen, ke semua yang suka One Piece, ke semua yang suka anime. Wibu tuh yang keren ada, makanya gue selalu bikin ada beda chapter dan ada tamu. Kenapa? Makanya gue undang teman-teman gue kayak ada Uus, ada Ferry Irwandi, ada Felix Xiao segala macem. Buat nunjukin
lu jadi wibu tuh keren nih, orang-orang keren nih pada nonton anime, pada baca komik, jadi gak usah malu. Itu di awal-awal tahun 2020 awal lah gue bikin. Dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Jadi gokil sih perkembangannya, dan gue ngeliat sekarang wibu tuh udah mulai bisa dandan, bisa beli Rexona. Itu yang penting. Deodoran. Karena gue harus aku emang agak bau emang. Karena gue tahu alasannya kenapa. Ini dia ke event, panas-panas. Dia pakai jaket dari rumah. Bener. Harusnya lu simpen di tas, sampai tempat event, bersih-bersih, baru pakai jaketnya. Pakai ini biasanya head. Oh bener, Ya, headphone. Kan? Pakai headset. Pakai headphone tapi gak ada lagunya. Gak ada lagi, ya. Buat menghalau suara-suara berisik aja tuh. Iya. Tapi wibu-wibu yang keren udah banyak sih. Banyak banget. Tapi gue merasa, gue juga ada di era wibu bau bawang gue ada. Karena memang saat itu kita masih miskin. Merasa aduh gimana ya, gak tahu ada teknologi namanya deodoran tuh, kenapa Oh enggak, mungkin juga karena prioritasnya komik. Komik. Jadi komik dulu yang gue harus miliki. Deodoran nomor sekian. Bisa gitu jadi. mungkin. Koleksi komik lebih penting daripada penampilan. Iya kan? Sekarang era-era wibu di tahun 90-an, tahun 2000 awal udah dewasa, udah bisa kerja. Makanya sekarang komik-komik harganya 50.000, sikat lah. Dulu mah gue beli 3.500. Stop, ntar kita jadi ngomongin kenaikan harga komik ya. Jangan ya, bahaya. Iya. Oke, tadi pertanyaan yang dilentarkan Vino sama teman-teman kan adalah komik apa yang mengubah hidup teman-teman di sini. Ya kan? Iya. Berarti pertanyaannya sama nih ke lo. Siapa duluan? Mau Arya duluan, mau Cancil duluan? Cancil, boleh. Komik apa yang mengubah hidup lo? Mungkin kalau lo ada ingat komik pertama yang lo baca, boleh lo ceritain. Tapi komik apa yang mengubah hidup lo ceritain juga. Komik yang mengubah hidup gue sih One Piece pastinya ya. Oke. Pastinya One Piece, tapi One Piece tuh bukan komik pertama. One Piece tuh bukan yang ngebawa gue buat suka sama dunia Jepangan ini gitu. Ya mungkin angkatan gue sama Arya dulu lagi boomingnya tuh Dragon Ball ya. Itu Dragon Ball dulu. Mungkin salah satunya juga Dragon Ball, terus Kung Fu Boy itu juga lumayan bikin suka sama dunia wibu ya. Sailor Moon, gue baca Sailor Moon dan gue koleksi. Gue bawa beberapa komik Alex yang zaman dulu. Sayang yang Dragon Ball sudah mati, sudah rusak kena rayap ya. Jadi gue cuma bawa beberapa. Anjir banyak banget gila. Nggak banyak ini contoh. Ini ada Asura. Wah ya. tuh legend juga tuh ada Asura. Patlabor sama Patlabor. ada Sailor Moon. Tadinya ada Dragon Ball satu lagi ya, tapi udah rusak kena rembes kena Anjir air boleh ya. tepuk tangan dong teman-teman. Kena rembes gitu. Sama Gila. gue Dragon Ball gue 42 buku dimakan rayap. Rembes. Oh Naruto gue rembes. Ya rayap. Kebetulan rayapnya memang wibu ya. Anjing ya benar. rayapnya Dimakan wibu. semua tuh komik gue Ya 500. jadi kalau yang merubah hidup gue pasti One Piece. Ini gue bawa. Wih, tepuk tangan teman-teman. Let's go. Gue mau cerita dikit. Boleh. Ini angkatan gue sama Arya pasti belinya yang ini. Ini adalah cetak pertama yang masih ada garis orange di atas. Ini terbitan pertama. Ya. Terus akhirnya dicetak ulang ya yang ini Bener. ya. Dicetak ulang yang ini. Sampai akhirnya ada yang premium. Wih. Gitu. Anjir Jadi 3 versi padahal semua sama ya. semuanya sama tapi tahunnya yang berbeda. Ini. Anjir yang orange lu dapat tahun berapa? Ini gue beli tahun 2002. pertama kali terbit. Pertama kali terbit. Karena 2002. kebetulan rumah gue deket banget sama kantor Alex juga. Jadi dia nggak beli, dia nyolong ya. Gue nyolong waktu itu. Jadi kalau komik yang ngerubah hidup gue One Piece, tapi sebelum One Piece tuh banyak banget ya komik yang udah Apa ngerubah terkenal. dalam hal apa sih? Apa? Ngerubahnya dalam hal apa? Karakter anatomi. Anjir, Karena anatomi? One Piece di Indonesia itu ada tahun 97. Ya. Di Indonesia itu belum masuk tahun 97. Belum. Di Indonesia tahun 2000 itu ada game yang namanya Grand Battle. Grand Itu Battle. udah terdistribusi meskipun dalam bentuk ilegal ya. Itu bajakan ya. Iya, benar. CD PS bajakan. Ya, itu PS1. Itu masuk ke rental PS. Iya. Bahasanya Jepang. Ya kan. Nah saat itu gue gak punya konteks. Ini tuh apa, ini dari komik, dari anime atau dari apa. Tapi gue main gamenya dulu tahun 2000. Sedangkan komik ini baru terbit di Alex tahun 2002 ya. Ya. 2002. Ini baru tahun 2002. Gue main dan gue jatuh cinta dengan game Grand Battle. Sedangkan gue gak punya konteks itu tentang apa. Oke. Berarti gue tangkap di situlah gue cinta dengan desain karakternya yang sangat unik. Oke. Nah di situ ada salah satu karakter Arlong. Menurut gue karakter Arlong yang manusia ikan itu cukup berani. Di komik-komik lain tuh mungkin karakter dibikin ganteng gitu ya. Iya. Dibikin keren. Nah di One Piece ini anatominya tuh cukup aneh. Maksud lu Arlong jelek, Enggak itu keren, unik. rasis.
Unik menurut gue. Kasus manusia ikan nih. Gila, Menurut gue parah unik banget. karena di One Piece itu ada yang badannya gede banget, kakinya Iya. kecil banget gitu kan. Iya. Badannya Iya, ada yang gede. pokoknya cukup unik. Jadi gue langsung sadar, gue belum tahu ceritanya apa, tapi gue udah jatuh cinta dengan game ini gitu. Akhirnya tiba-tiba teman gue bilang dia abis ke Gramet waktu itu. Cil ada komik One Piece ternyata gitu. Itu tahun 2002. Oke. Tahun 2002 ada komik One Piece. Gue beli dan animenya langsung nongol tuh di salah satu TV lokal ya. Ada TV lokal. RCTI waktu itu. Oh ternyata Sebut aja, tentang, sebut. oh ternyata tentang bajak laut gitu kan. Ternyata tentang bajak laut. Tapi sebelum gue tahu itu tentang bajak laut aja gue udah jatuh cinta. Dengan ngelihat karakter Arlong tadi ya. Berarti awalnya dari desain karakter. Iya. Nah pas masuk ke ceritanya bagus. Jadi kayak kemana-mana deh akhirnya. Ke konsep persaudaraannya, ke gimana mereka gigihnya, ke gimana mereka berteman gitu kan. Tapi awalnya dari desain karakter. Anjir, Ejiro udah pernah cerita gak ya? Dia buat Arlong gimana ceritanya tuh inspirasi dari mana ya? Oh gue belum tahu sih. Itu menarik Belum tahu soalnya. sih. Gue belum tahu. Rambutnya gondrong, bisa-bisa ya ikan rambut gondrong ya kan? Iya benar. Kayaknya Giginya. memang Oda bikin karakter senerobos itu deh. Iya benar sih. Dia berani bikin karakter yang unik sih. Memang kalau dibilang cancil anatominya menarik, memang menarik banget. Sampai muncul, gue malah ngelihatnya Chopper ya udah menarik banget gitu kan dari awal. Iya. Ya. Tapi lu Setuju. tertariknya sama Arlong ya? Arlong, Anjir, gue menarik lihat ya. Arlong. Karena yang di game itu kan masih awal banget. Iya sih, ya kan? betul. Jadi belum banyak yang bisa gue compare ke karakter-karakter yang baru gitu kan. Oh ada Gaimon, dulu unik banget. Gaimon kan bisa dijadiin senjata di situ ya. Iya, Ini tuh di game, apa di game. gitu, ini tuh apa gitu kan. Kotak kecil, rambutnya tuh hijau, tebal desainnya dan itu kayak dia punya cannon di situ ya kan. Ini tuh apa ya dari desainnya gue suka banget. Anjir keren banget, tepuk tangan dong. Itu gue gini boleh tepuk tangan yang layak nih. Semangat, Pak Joko kok semangat aman. Halo Arya, komik apa yang merubah hidup lo? Sama komik apa yang lu ingat lu baca pertama kali? Gua komik pertama yang gua baca itu masih teringat jelas Dragon Ball volume 3. Itu Tenkaichi Budokai, covernya Goku di depan. Belakangnya tuh ada turnamen apa? Oh, iya, tempat iya. turnamennya tuh. Di Bali tuh ya, di Bali ya. Di Bali bener, di Di Bali. Bali. Memang literally di Bali. Lihat tadi betul. Gue baca itu waktu SD. Kelas 1 SD apa kelas 2 gue lupa. Tapi gue baca itu komik pertama yang gue baca dan gue jatuh cinta banget. Gue kayak gila nih apaan. Karena masih kecil kan, masih SD kayak ih lucu banget berantem. Dan baca masih lengkap-lengkap. Habis nomor 3, nomor berapa tuh. Itu tapi Dragon Ball adalah komik yang membuat gue akhirnya cinta sama komik. Langsung ya? Langsung gue suka, oh ternyata ada buku ini. Akhirnya gue lanjut baca Kung Fu Boy. Fun fact-nya Kung Fu Boy komik pertama Alex kan, itu keren banget kan. Kung Fu Boy, gue gara-gara baca Kung Fu Boy pernah pengen digampar nyokap gue. Gara-gara? Karena gue ngikutin latihan Shinmi. Oke. Apa jurus tinju satu pukulan? Lo gue kira sampai ke gunung-gunung lo belajar. Oh enggak, jadi kan kalau baca Kung Fu Boy itu ada jurus satu pukulan namanya. Iya. Waktu lawan petinju tuh. Iya. Jadi cara belajar adalah dia ngancurin botol, terus botol digoyang-goyangin, dia fokus sampai nonjok. Iya. Gue udah gantungin botol tuh di dapur. Gue goyangin nyokap gue ngapain lo anjing. Gak jadi. Tapi itu gue bener-bener akhirnya jadi jatuh cinta sama komik gara-gara Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball membuat gue suka banget sama komik. Gue akhirnya nyari apalagi nih yang dibikin oleh Akira Toriyama. By the way saking cintanya gue main Dragon Ball, nama anak gue juga Akira Toriyama. Ini menarik. Jadi nama anaknya Arya adalah Akira Toriyama ya. Widura. Gue pun baru tahu tadi anjir. Gila. Itu karena sesuka itu gue. Akhirnya gue nonton dulu sebutnya Kepala Besar. Dokter Slam. Ya. Arale. Ternyata yang bikin sama. Gue cari waktu itu tidak ada di Alex Media. Di Alex, di penerbit apapun yang resmi di toko buku gak ada. Ini gimana cara gue baca komiknya? Akhirnya gue menemukan Raja Wali Graffiti namanya. Yang paling keren itu. Itu the best itu pada masa gue. Yang nyetaknya dialognya nulis sendiri pakai pulpen. Bangke. Gue beli tuh mahal tapi ya karena mungkin zaman itu bajakan kali ya Lu sebetulnya. penasaran banget sama Dokter Slam. Penasaran tapi pas gue baca itu halamannya ada yang kosong banyak. Kata gue anjir apaan nih. Sampai akhirnya diterbitkan akhirnya gue happy banget. Gue tuh dari tahun berapa ya? Zaman-zaman Twitter kalau lu cek Twitter gue selalu mention Alex. Terbitin dong Dokter Slam, terbitin dong Dokter Slam. Gue ngomong gitu sampai akhirnya diterbitin gue anjir happy banget. Dan sekarang sudah tamat 9 buku. Komik yang membuat gue jadi wibu Dragon Ball. Dan Akira Toriyama segala jenisnya. Tapi kalau dibilang
Yang mengubah hidup sama kayak Cancil, One One Piece. One Piece bener-bener mengubah hidup gua dari segi apapun. Buat gua ya. Gua menemukan One Piece di toko buku karena memang suka baca komik. Akhirnya ya gue baca semua komik kan. Tapi pas gue baca One Piece lucu banget. Bajak laut. Dulu bajak laut masih Captain Kid tuh di era gue. Captain Kid. Itu bagus juga tuh era-era Captain Kid. Penerbitnya Alex juga. Warna hijau tuh kan dulu enak banget tuh disampul ya kan. Iya. Warna hijau terus ini apa nih One Piece, gue suka. Ya udah itu menemani gue aja masa kecil gue. Mengubah hidup karena gue entah kenapa gue cinta banget. Gue gak bawa komik sama kayak Cancil ya, tapi gue bawa tato. Sedap anjir. One Piece gede banget, gede edan tuh One Piece-nya. Tato semua gue One Piece, saking Semuanya cintanya One sama Piece. One Piece. Gue merasa gak ada komik yang sebagus ini. Gue baca semuanya, Bleach gue baca. Ini ada teman-teman dari komunitas Bleach juga. Yoi. Tepuk tangan dong buat teman-teman dari Bleach nih. Karena top 3 kan, Yes. Naruto Ya. itu the best, Bleach the best, One Piece juga the best. Tapi yang menyentuh hati gue One Piece karena saat gue lagi sedih, saat gue lagi apa, gue baca itu kayak ditemenin. Oh. Gue merasa gue ditemenin nih, ditemenin One Piece. Masalah gue hilang ketika gue baca One Piece. Selesai baca, ada lagi masalahnya. Ini baca terus aja gue. Gue kayak masuk isekai itu, gue kayak ikut ke situ. Sampai akhirnya titik di mana gue bener-bener ini One Piece berpengaruh di hidup gue tuh adalah ketika nyokap gue meninggal. Nyokap gue meninggal dunia, gue nangis sebulan, hampir 2 bulan gue Sorry, ini lo umur berapa pas nyokap lo meninggal? Pas nyokap gue meninggal gue di SMA. Oke. Dia meninggal mendadak gitu dan gue gila, gue sedih banget. Gue kayak orang gila, gue tiap hari nangis, ngeliat foto nyokap gue nangis, 2 bulan lebih ada. Sampai akhirnya gue baca One Piece ketika arc-nya Amazon Lily. Jadi abis Luffy ditinggalin sama Ace. Dia stres juga kan, dia kehilangan pegangannya. Sama kayak gue kehilangan pegangan hidup gue, panutan gue dan lain-lain. Sampai akhirnya Jinbe mengingatkan Luffy. Lu gak boleh nangis mulu. Gue tau lu stres kehilangan semangat hidup lu, kehilangan cahaya lu. Tapi jangan pernah terpusat sama apa yang udah hilang. Pikirin apa yang masih ada. Siapa yang masih ada? Dia pikir teman-teman gue. Di situ Luffy akhirnya move on dan gue kayak anjir. Itu membuat gue juga, oh ya gue kalau fokus sama yang hilang, gue gak akan bisa berhenti. Akhirnya gue fokus sama yang masih ada. Gue masih ada teman-teman, masih ada keluarga. Saat itulah gue, nyokap gue meninggal, lupakan. Gue harus fokus dengan apa yang ada gitu. Tapi akhirnya ya itu gue jadi gak sedih lagi. Gue jadi bisa menerima kematian nyokap gue bisa lebih lego. Meskipun sampai sekarang merasa masih kayak mimpi kehilangan nyokap, tapi gue udah bisa move on gara-gara One Piece. Itu keren, boleh tepuk tangan teman-teman. Itu the best sih. Keren. Ditambah literally mengubah hidup, bener-bener mengubah hidup itu gara-gara podcast. Lu sampai dijulukin bapak One Piece anjir di Indonesia. Bukan, si paling One Piece. Si paling One One Piece. Si paling One Piece. Gue apa ya, itu anugerah yang gak gue tebak sampai sekarang. Jadi mungkin agak sedikit cerita ya, mungkin boleh. mohon maaf kalau agak panjang sedikit. Gue stand up comedian. Gue stand up comedian, gue penulis juga, tadi dibilang gue penulis novel dan gue nulis skrip juga. Skrip buat web series, buat film dan lain-lain lah. Gue bekerja full time itulah, berkarya aja lah kerjaan gue. Gue kerja itu, tapi gue selalu gini kayak stand up. Gue stand up udah tahu caranya. Udahlah cari yang lain apa ya? Oh nulis, gue nulis udah tahu caranya. Gue ngapain lagi? Sampai akhirnya nemu podcast. Podcast itu dulu ada audisinya di Mari lah. Mari itu kayak Gen FM, Mustang dan lain-lain. Gue ikut audisi itu biar jadi podcaster. Singkat cerita gue gak menang tapi gue dapat kontrak kerjanya di Noise waktu itu. Terus ditanya lu mau bikin podcast apa? Dulu gue punya program namanya Gibah. Gibah itu buat yang gak tahu itu konten gosip. Tapi gosipnya seputar stand up comedian lah. Itu ada di YouTube lah. Dia bilang pengen bikin Gibah lagi, gue bilang gue gak mau, gue bikin yang lain. Akhirnya One Piece gimana? Bisa gak? Jadi gue produsernya waktu itu bini gue yang sekarang.
Jadi gue kenal istri gue tuh gara-gara One Piece. Menikahi Jadi produser. benar-benar berubah hidup lo secara Bener-bener. garis besar ya. Menikahi produser. Gue belum kenal dia waktu itu. Terus jadi gue ditawarin 2 program. Satu programnya namanya Kemana Aja. Jadi intinya adalah ngobrol sama artis-artis yang udah lama gak muncul lagi di TV. Gue DM Pierre Roland yang main Gerhana, Oni Syarial. Tapi pada susah tuh. Oni Syarial bilang saya udah hijrah. Oke. Pierre Roland mau. Tapi lagi di Qatar. Kata gue ngapain bilang mau. Terus ini yang botak yang gundul. Siapa sih manis di Batang Ancol? Ozzy. Iya. Gua DM gak dibales. 2 tahun kemudian baru balas. Oke mas saya mau. Lah udah telat anjir. Kata gue gimana? Udah gak ada programnya. Udah gak ada Dibungkus. Akhirnya sampai akhirnya dipilih kan. Gue bilang ini susah nih One Piece aja. Terus waktu itu produser gue, bini gue ngomong belum kenal ya. Ya udah lu bisa manggil berapa orang? Kata gue aku panggil teman-teman gue aja tuh komika kan. Gue bisa deh 4 orang gue panggil awal. Ya udah. Episode 1 gue panggil tuh Us buat jadi tamu. Okay. Tapping jadi diliatin. Oke nih bagus nih. Tayang. Pas tayang gue deg-degan. Ternyata yang denger banyak. Yeah. Iya lumayan banyak lah pada masa itu. Terus wah yaudah lanjutlah setahun tuh awalnya. Jadi gue bahas komik dan bahas tamu sama tamu. Udah ngobrol-ngobrol dan akhirnya sampai sekarang bener-bener gue hidup dari. Jadi itu tuh gue gak kebayang ketika gue baca One Piece, ngomongin One Piece jadi pekerjaan. Itu bener-bener hidup. Gue jadi hidup. Bisa beli ini itu, bisa nikah. Semuanya gara-gara One Piece. Gila gue cuman fans. Banget aja. Gue cuman fans. Gue bisa kerja, bisa kenal Cancil. Cancil awalnya gue undang sebagai tamu. Yeah. Bisa kenal banyak orang. Bisa kerja, bisa dapat nafkah. Bisa menikahi produsernya. Bisa menikahi produser yang kayaknya bagus juga nih. Gara-gara One Piece. Jadi kalau dibilang mengubah hidup, One Piece benar-benar mengubah hidup dari dalam dan materi juga. Gila, jadi One Piece buat gue udah levelnya udah di atas banget sih. Anjir gokil Gila, One Piece emang itulah One Piece buat hidup gue ya. terbaik Oda Sensei ya. Terbaik Oda Sensei. Jadi tapi gue berkontribusi juga. Ya benar. Selain beli Investor, komiknya, gue bikin tour kemarin, tour ke Kumamoto. Oh ya? Ke Iya. kampung halaman. Ke kampung halaman Eiichiro Oda. Jadi ada gue bikin open trip tour dan 10 orang datang ke Kumamoto. Jadi gue bener-bener fans yang ngasih investor juga ke Eiichiro Oda. Sampai Kumamoto gue tuh. Gara-gara One Piece, gila. Itulah teman-teman One Piece bener-bener spesial banget sih di hati gue. Gitu sih. Termasuk Cancil kan soal pekerjaan lo juga dapat berkah dari One Piece kan. Tapi lewat dia. Tapi gak lewat dia bener. Kalau nggak, Jadi emang kenal Cancil gara-gara itu, gara-gara podcast ya. Gue undang terus ya udah ngobrolnya nyambung dan jadi baca One Piece sampai sekarang. Kita belum tahu One Piece itu apa. Jadi terima kasih Alex yang menerbitkan One Piece. Gara-gara Alex gue jadi tahu ada komik One Piece. Betul. Terima kasih. Terima kasih Alex. Tepuk tangan buat Alex boleh? Luar biasa. Alex Media. Bayarannya gede Pak Joko nih nanti nih Pak Joko. Terima kasih buat Alex. Happy gue happy. Gitu sih. Kalau dari selera, apakah lo sampai sekarang bacaannya banyakkan action? Atau menarik. karena kan ya One Piece, Dragon Ball udah jelas action. Kita, Iya, kita action. ngambil core-nya aja ya. Iya. Terlepas dari kehidupan, apa makna-makna kehidupan di dalamnya. Betul. Tapi core-nya adalah kan action. Action. Tapi setelah itu sampai sekarang apakah action itu tetap bertahan? Kita ngomong shonen berarti ya. Shonen. Shonen atau melebar nih genre selera bacaan lo? Siapa dulu? Bebas mau Arya lo. Gue dulu ya, biar Lu dulu cepet. ya gantian. Kalau gua tidak bisa dipungkiri masih kecil kita suka action pasti. Iya. Kung Fu Boy karena disuguhi Kung Fu Boy, disuguhi Dragon Ball, Ashura dan lain-lain. Tapi makin dewasa tentu saja gue makin melebar. Gue mulai cari komik-komik yang misteri kayak misalkan Montage. Kalau ada yang tahu teman-teman Montage itu level komik. Itu tentang perampokan 300 juta yen. Gila gue suka banget. Rainbow tentang penjara di Jepang. Terus ada Erase tentang time travel. Jadi pada akhirnya gue nyari yang ceritanya bagus. Bener-bener melebar. Bahkan komik romance pun di Sekoi terbaik. Chitoge, I love you. Chitoge, mantap. Gila nih Sekoi. Itu gila banget. Itu meskipun awalnya karena Shonen Jump ya. Tapi anjir kok bisa komik romance bagus ini.
Mohon maaf Onodera, lu terlalu ibu-ibu. Chitoge, jadi kalau kita baca Nisekoi ada tim-timnya. Lu baca Nisekoi kan? Enggak ya? Gue gak baca gue. Aduh. Coba cerita dong, cerita dikit. Teman-teman ada yang baca Nisekoi, tepuk tangan baca Nisekoi. Ah ini gokil. Itu tentang romance, anak Yakuza. Jadi ada pertempuran antara Yakuza dan geng Amerika. Wah ini berantem terus nih, karena biar damai gimana, udah kita kena anak kita. Akhirnya dijodohin dari zaman SMA. Nama karakternya cowoknya tuh Raku, ceweknya tuh Chitoge. Biasalah nih Raku dikelilingin cewek-cewek mulu nih. Tapi dia nggak suka sama cewek-cewek yang dikelilingin. Dia sukanya sama cewek namanya Onodera. Tapi dalam perjalanannya dia tuh pernah punya janji gitu. Jadi punya kalung. Kalungnya ada kuncinya. Yang pegang kuncinya itu cewek misterius. Siapa ya? Akhirnya nyari nih. Dalam perjalanan nyari kunci itu. Tapi kalau kita baca Nisekoi selalu ada 2 tim. Tim Chitoge dan tim Onodera. Chitoge itu anak yang mafia Amerika. Kalau Onodera teman sekolahnya yang sangat keibuan. Ya. Apa? Tukang kue dan kalau Chitoge tomboy berantem kayak gorila lah. Tapi cakep. Dan gue gak usah baca endingnya. Mungkin beli aja udah tamat sih. Gue tahu Nisekoi dari Alex. Gue baca bukan dari online. Gue apa ya? Gue baca sampai tamat gue beli 25 buku. Tuh jadi gue akhirnya melebar tuh komik romance, skate dance. Komik komedi terbaik sampai saat ini buat gue skate dance. Itu juga gara-gara diterbitin Alex gue beli dan gue cinta banget sama komik itu. Jadi ketika gue baca action akhirnya gue melebar ke genre apapun sih sekarang. Gitu sih gila. Gila anjir keren banget. Gue total wibu gue. Biar lu wibu banget sih tadi dengan cerita lo tadi lu wibu banget sih. Ya udah sangat wibu. Tim Chitoge. Kalau yang belum baca itu baca deh. Itu buat gue romance terbaik. Iya. Romance terbaik adalah Nisekoi, komedi terbaik adalah skate dance. Skate dance, anjir gokil. Gitu. Komedi baca ya kan. Romance baca kalau Cancil? Nah kalau di gue agak berbeda nih mas. Kalau di gue setelah mengenal One Piece, gue memutuskan untuk tidak membaca yang lain. Dia baca One Piece doang dia. Demi apa? Jadi rak buku gue itu semuanya adalah komik-komik 90-an. Oke. Berhenti di 2000 berapa ya? 2010 lah ya terakhir tuh 2010. Karena sekarang tuh yang belum tamat siapa? Conan. Ya, Oh ini teman-teman dari Conan. Conan juga. Oh ini teman-teman Conan nih. Ada Asik. teman-teman Conan di sini. Halo teman-teman Conan. Tinggal Conan. One Piece palingan itu aja ya. Yang lainnya udah nggak ngikutin. Bahkan anime juga nggak nonton. Sama sekali? Sama sekali. Hanya One Piece fokus. Dia hanya One Piece. Demon Slayer? Enggak. Semua iya? dari orang. Anjir menarik nih. Orang lagi pada gila AOT, gua enggak. AOT juga enggak ya? Apapun itu. Orang nyangkanya yang One Piece, yang cuma baca One Piece itu gua. Iya. Jangan juga baca banyak komik. Di kepala orang-orang yang gak tahu nih. Iya. Karena gua gak tahu kenapa. Padahal yang baca komik banyak gua. Iya. Yang One Piece doang. Gue cuma baca One Piece. Gue ya? cuma baca One Piece. Karena itu makanya gue punya waktu untuk bikin teori, untuk bikin apa segala macam. Karena gue hanya membaca One Piece. Gue baca One Piece doang. Sport, Gila komik-komik gitu. olahraga. Iya. Gue baca olahraga juga. Olahraga, horor, semua. Olahraga genre. masuk. Olahraga Apa ada. komik olahraga? Olahraga ada shoot ya waktu itu ya. Oh, ada shoot, ada legend. Haikyuu masih baca dulu Haikyuu volley. shoot. Blue, iya. Blue. Lock ya. Blue gua baca. Baru, maaf. Oh iya, baru soalnya yang Blue baru Lock. belum, mohon maaf Benar, yang baru belum. Kalau yang dulu-dulu, apalagi ya kayaknya banyak ya. komik Offside. olahraga dulu. Slam Iya, dunk. offside ada. Slam dunk? Offside ada. Giant Killing tuh Slam terbaik. dunk ya. Slam dunk, Slam dunk Giant- suka banget. Slam dunk gue suka tuh malah legend. Apalagi ya. Apa? Oh Ice Shield 21. Siapa Oh tuh? Ice Shield. Siapa yang baca Ice Shield? Ice Shield enggak. Best. Ice Shield enggak. Yes, Wah. Ice Shield enggak. Tapi ya palingan Ipo, sport the sport sama action ya, sama detektif kali ya. Kalau Detektif. Conan, Ah. gue suka kasus. Detektif. Lu baca ini gak Sherlock? Sherlock. Ada tuh komik. Gua Komik aneh itu di Nggak. terbitan Alex apa MNC gue lupa. Ada 7 buku Gue tamat. bacanya Detective School. Oh, Oh, School Q, ya. Q. Q sama Kindaichi. Kindaichi, Ya, yes. Kindaichi. Sherlock lu baca. Sherlock itu Sherlock belum. Sherlock Holmes jiwanya masuk ke anjing. Aneh banget. Oke, belum baca Sherlock ya, belum baca. Ada. Itu sampai tamat. Belum Gue baca. beli di gara-gara buku. Oh ada satu akhirnya ini karena dia maksa mulu ya. Apa tuh? Oh, Gue iya. setiap podcast dia maksa mulu. Ada satu yang anime dan manga baru yang gue ngikutin akhirnya. Oh, iya, Dandadan. Oh, Dandadan. Satu-satunya. Jadi kayak Dandadan spesial banget karena Iya. Dandadan, the semua anime dan manga yang baru tuh gue gak ada yang gue baca sama sekali.
Tapi gara-gara dia maksa sama dandadan, gue jatuh cinta juga sih, lumayan lah sama dandadan. Tapi harus Gitu. dandan secara anatomi soalnya aneh dia. Dan bagus Ya, jadinya. bagus Iya, banget. menurut gue. betul. Dandadan. Padahal gue skip tuh lumayan lama ya. Ada sekitar 20 tahun ada kali gue karena udah di One Piece ya, fokus di One Piece. Ke dandadan tetap langsung masuk sih. Anjir pertanyaannya kenapa Cil? Kenapa sampai One Piece doang satu-satunya di hati gue? Kenapa ya? Gue juga nggak tahu deh. Mungkin benar-benar ngerubah hidup. Jadi kayak nggak setia aja deh. Mau fokus di situ. Dia Gitu. punya waifu kalau di One Piece. Punya? Ya gue ada Waifu, waifu. Waifu siapa waifu lo? Vivi, yang rambutnya biru. Yes, Iya, Vivi. Vivi gitu. sama Luffy ya, cocok kan? Masuk lah. Masuk. Takopi yang paling baru. Gue suruh dia juga. Takopi, Dia nggak oke, nonton-nonton. oke. Ada yang baca Belum, nonton belum. Takopi? Takopi nggak tahu ya? Takopi Wah, bagus. Ini gue promosi nih ya. Sorry Alex ya, Takopi ya. bukan. Apa sih Takopi jelek banget. bagus Takopi bagus. Oh gitu ya Cil ya? Iya dia unik dia One Piece doang. Unik banget sih, jujur. Tapi kayaknya masih Padahal mungkin. setelannya kayak Fujio. Iya, Iya, tapi, bener. tapi masih mungkin bergeser karena dia mempengaruhi gue soal dandadan. Dandan. Tiba-tiba gue langsung kayak ya demen Iya. banget sih gitu. Mungkin kalau gue akhirnya ngikutin apa ya AOT, Demon Slayer atau Jujutsu Kaisen atau apalah mungkin gue bisa. suka AOT itu lagi. kan penuh dengan teori juga di dalamnya. Oh iya, Lu jelas. konspirasi-konspirasi gitu mungkin Oke. lu akan suka sih kayaknya. Mungkin gue suka kalau berhubungan dengan sejarah juga kan AOT. Oh, Kayaknya gue betul. masuk juga tuh ke situ. Cuma gue gak ngikutin aja. AOT, Gitu. AOT tuh kayak anime pop pertama yang diterima semua orang. Bener, itu setuju gue. Setuju itu zaman AOT muncul. Kalau anime terbagus buat gue gambarnya masih Demon Slayer. Demon Slayer, kalau secara gambar ya. Secara gambar. Berarti Wibu Wave sebelum COVID tuh AOT. AOT buat gue, AOT. AOT itu kemunculan AOT dan Netflix Aha. itu membantu penyebaran wibu secara masif. Oke. Jadi banyak loh orang Iya, yang iya, suka iya, iya. suka AOT. Tapi yang lucu AOT season 1 kalau anime, kita ngomongin anime ya, sama komik ya volume 1 volume 2 awal-awal, itu justru belum menurut gue. Masih segmen wibu aja. Iya. Begitu dia, kayaknya di season 3 ya kalau di anime atau apa itu baru meledak dan orang dari awal. Yang pas muncul Levi gitu-gitu. Iya. Gue tuh AOT tuh baca mangganya dulu kan. Gue tuh kalau mau baca manga selalu membayangkan gue ada di situ. Gue membayangkan gimana ya kalau gue hidup ada raksasa gede banget. Anjir serem banget pasti. Akhirnya gue memutuskan untuk baca. Dan gue suka sih AOT. Sampai animenya juga itu dark banget sih. Ada anak kecil diinjak buset. Kata gue gila sih itu. AOT the best. Soalnya AOT gue juga awalnya gak bisa masuk. Jadi pas zaman menurut gue AOT ini generasinya baru muncul ya. Iya. Gue gak ngikutin, gak baca, gak ngikutin. Itu karena menurut gue ini ceritanya susah dipahami. Bener, Jadi politik banget. Politik banget, action tapi kayaknya action ini cuma bumbu aja kayaknya. Siapa yang, lu tim siapa? Antara Antara Eldia atau tim di situ. Nah ini kan menarik karena kalau baca AOT tuh selalu ada Ada dua faksi, sisi. faksi ya? fraksi bener. Lu merasa Eren bener Iya. atau merasa Eren salah. Oke. Kalau gue ya. Iya kalau lu, ini pendapat umum gue aja. ya. Gue ngerasa Eren bener gue. Gue juga lagi. Oke, satu faksi ternyata. Tim Eren bener ya. Jadi lu ceritain dikit dong biar Cancil paham konteksnya. Ini cuman konteksnya ya ini, susah ceritanya. Ya, Thanos lah ya jatuhnya. Jatuhnya kayak, Thanos gak sih? iya kayak pengen pembasmian, jadi ada rakyat. Sebenarnya kalau dari sejarah dulu kan pembantaian. Apa backgroundnya Yahudi apa? gitu. Dendam? Backgroundnya dendam atau? Backgroundnya gini, jadi lu kayak di dunia, lu merasa dunia lu tuh dikuasai Titan. Oke. Lu merasa lu yang baik, tapi ternyata lu merasa orang-orang itu jahat, tapi orang-orang jahat itu punya cek. Wah ini gue disabotase sama Oke. tim yang gak suka Eren ya. Tapi pokoknya pada intinya, orang yang tadi kita anggap jahat di Iya. komiknya, punya tujuan juga. Sebenarnya orang yang dikurung itu, nenek moyang yang berbuat jahat. Alasannya kuat tuh ya. Gue enggak buat gue. Enggak. Karena apapun yang dilakukan nenek moyang tidak berpengaruh sama. Tidak ada harusnya. pengaruhnya. Nggak ada hubungannya Nggak ya? ada hubungannya. Oke. Tapi yang janggal buat gue, ini kalau yang baca AOT ya. Jadi kan setiap Titan itu punya kemampuan. Iya. Nah buat gue, kan penyebab Eren jadi marah. Gara-gara ibunya dimakan. Betul. Makan Titan. Tapi yang nyuruh makan ibunya dia sendiri. Betul. Maksud gue, lu ngapain nyuruh makan mak lu kalau lu bakal marah gitu. Itu buat gue agak janggal di situ tuh. Oke. Padahal tanpa harusnya gak usah lu suruh. Itu tuh buat gue yang agak janggal di situ tuh. Kalau buat gue. Tapi gue setuju sama tindakan Eren. Karena kalau gue jadi Eren, gue bantai juga. Anjir lah. Tapi itu bagus Cil.
Jadi ada rakyat-rakyat ibaratnya Iya. lah, ibaratnya ada rakyat A, B, C, D, ada yang dia itu yang ibaratnya leluhurnya Titan ya jatuhnya ya. Iya. Bener ya? Pokoknya leluhurnya punya kemampuan gitu Punya lah. kemampuan Oke. bisa merubah orang intinya gitulah. Jadi kira jadi banyak Titan dan ternyata di karakter utama itu tinggal di sebuah bukan benteng ya jatuhnya kali ya. Iya, jadi dikurung gitu, Cil. Dikurung, Oke. kayak dikurung. Tapi suatu Berarti di pulau? enggak Bukan kayak- juga. Enggak? Jadi kecil banget. Jadi Kecil ada banget tembok, emang? temboknya berlapis-lapis lah. Oh oke. Suatu hari tembok itu dihancurin sama Titan. Titan. Jadi Titan Oke. pada masuk pada makan-makanin semua. Titannya tuh wabah. Ya jatuhnya Bisa gitu. dianggap Bisa gitu. jadi, bisa dianggap Oke. gitu. Gitu Bisa lah. dianggap wabah. Gue Jadi, suka manga yang punya tim-tim begitu. Kayak Death Note. Gue adalah tim yang tim sama L. gue kira gue. Oh kira ya. Gue kira gue. Kira ya. Karena anjir pas kira mati itu kayak anjir lah. Gue kayak kenapa dia gak nyiapin sobekan yang gue nyalain yang itu. Terumi kami. Kenapa dia gak nyiapin satu sobekan buat ngebunuh semua orang. Oke. Harus aduh. Kartu Tapi pada hasil akhirnya kayaknya. memang L harus menang. Lu baca Death Note? Iya baca. Nah, Death Note masih Death Note. generasi awal-awal soalnya Iya. ya dulu. Iya itu bagus Yang juga. 90-an gue baca lah. Nah itu Cil, jadi si wabahnya Titan ini Ah, ternyata kita balik bentuknya ke Titan gede. lagi. Oke. Iya. Kayak raksasa gitu. Bener. Dan bentuknya konyol aja kayak raksasa bentuk Dia manusia bisa tapi ngontrol Gak form bisa, itu nggak? gak bisa. Jadi ini Oke. kayak ya udah tiba-tiba jadi raksasa gede, telanjang, gak bisa ngontrol dirinya, jadi semuanya dibasmi Tapi ada aja. beberapa yang bisa mengontrol. Tapi ternyata ada beberapa yang bisa ngontrol. Oke. Itu kayak 13 Titan yang spesial lah. Jadi ada yang bisa ngontrol. Kekuatannya beda-beda. Ada yang bisa ngelihat masa depan, ada Iya. yang apa gitu. Endingnya? Endingnya kayak sore pokoknya. Pas malaman, wih. Oh Flashback oke. bener. Kayak sore. Gak tahu antara flashback atau waktunya kembali, lihat dulu Oke, dia looping waktu oke. itu juga menarik. Paham, Apa dia paham, teori paham. looping waktu atau gimana? Gue nangkep. Gitulah Dan intinya. Attack on Titan dibikin bind up-nya silahkan beli di Anjing promosi Jam. dia. Keren. Nah, jadi brand ambassador Gue ada Alex satu aja. lagi. Tapi ini 90-an ya, kayaknya sekarang masih Gak ada apa-apa, juga. gak nih. apa-apa. Genrenya slice of life, gue suka juga. Selain tadi sport, action, slice of life. Kayak Miko, slice Miko, of life kan. Slice of Oh, Life. Miko. Miko dan Doraemon gue menikmati. Yes. Ya. Miko dan Doraemon, Kalau Shinchan Slice- menikmati. Slice of Life buat gue yang paling the best Yotsuba. Yotsuba. Ih, itu Ada bagus Yotsuba. banget. Ada yang baca Yotsuba? Aduh, gak ada ya. Itu komik Kayaknya anak kecil. lu lebih wibu daripada teman-teman di sini ya. Iya kayaknya. Gue baca Gila. Yotsuba. Kayaknya lu harus jadi si paling wibu deh, si paling One Piece. Enggak mungkin kalian gak tahu Yotsuba, tapi gue yakin pasti tahu karakter Danbo yang Iya, iya. apa? Yang kotak itu. Yang dus. Yang dus, iya. Iya, iya. itu Kayak dari Yotsuba yang warnanya hijau rambutnya ya, cewek. Iya, anak cewek- kecil. Oh, anak kecil, iya. Itu tentang anak kecil yang kepo aja. Tapi gak tahu, gue suka banget. Yotsuba, ada komiknya di Lex Media. Silakan beli. Anjing gue brand ambassador Alex lah Iya, langsung iya, ya. iya, iya. Oke menarik itu dia. Jadi genrenya melebar, nggak hanya action pun juga. Gue pun juga bacaan gue juga nggak hanya action. Tapi awal sekarang action masih masuk. Top one lu apa kalau lu? Gue ya Gue action lah. Top tier lu? top one gue anjir menarik nih. Oh gue mikir dulu, lo dulu deh. Atau Cancil dulu. Ya kan udah One Piece Oh iya pasti. bener. Top 2 berarti apa? Oh top 2 gue. Kita 3 dah berarti One Piece 1 lo berdua. One Piece. 2. Wah banyak. Ini lagi kita lebar bacaan aja gua. ya. Gak usah judul Alex gak apa-apa nih lebar aja gak apa-apa. 20th Century Boy. Menarik. Menarik. Itu apa genrenya apa? Urasawa Naoki. Best. Genrenya apa? Semuanya. Woi, gila penggemar Urasawa Naoki. Urasawa Naoki. Wah, lu yang belum pernah baca, lu wajib baca. Ada Pluto, ada Monster. My God. Keren banget kayaknya. Dan itu the real konspirasi. Konspirasi itu murni. Murni dari catatan. Wah, bagus banget lah pokoknya. Murni konspirasi. Lu kalau ngelihat ada karakter yang Tomodachi, yang matanya satu. Nah, Ya. itu dari itu. Oh dari situ. 20th Century Boy. Iya. Makanya gue happy banget ketika dicetak segede itu. Wah, gila. Gue punya yang versi lamanya. Ah. Pas ada itu cetak gue beli juga. Anjir walaupun mahal harganya ya. Walaupun Mahal. ya, Ini udah tamat nih, udah tamat belum? udah. tamat. Udah. 20 kalau di level komik 21 buku ya, 21 22 gitu. Sekarang dia baru terbit sampai volume 3 yang versi Benar. baru, versi premium. Kalau Pluto kan Urasawa Naoki sama Osamu Tezuka tuh, itu bagus juga. Monster sih, wah itu bagus. Kalau top tier ya karakter Urasawa Naoki sih. Menarik Itu loh. Monster dan itu. Terus satu lagi apa ya? Dragon Ball sih, udah. Top gue udah gak ada, udah itu aja sih. Kancil? Kalau top sportnya Giant Killing nomor 1, nomor 2-nya mungkin Hinamaru no Zumo, ada komik sumo yang semoga diterbitin juga.
sama iShield 21. Nah, itu udah. iShield ya. iShield. Cancil sekarang. Enaknya Gua hindar. mungkin tadi slice of life mungkin ya. Masuk Slice of life. Paling kalau yang berat detektif ya Conan. Conan ya. Conan. Berarti lo masuk ya One Piece 1, Iya. kedua langsung Conan. Conan. Oke. 3 slice of life lah. Miko ya, jatuhnya Ya, salah Miko. satunya ya. Miko, Miko, Doraemon dan Doraemon. kawan-kawan. Iya. Miko. Itu komik gue berpikir Miko komik cewek entah kenapa. Oh, lu harus baca Miko. Bagus ya? Bagus. Bagus. Gitu. Sampai sekarang. Gue pun juga awalnya mikir gitu, ini bacaan cewek Iya, nih. Iya. apalagi namanya Enggak, juga. Dari namanya juga. Emang bagus ya? Bagus itu. Apa? Kayak apa? Cerita tentang apa? Sedikit. Cil, nah lu bisa ceritain. Komedi, Itu kan genrenya. kisah sekolah. Apa umumnya kayak misalnya bajak laut, kan ada gitu-gitunya tuh. Enggak ada, benar-benar ringan banget. Dia kehidupan dia pulang sekolah, di sekolahan, sama temennya, dia berantem sama temennya, suka sama temennya, Dia main, dia belajar, main dia belajar. ekskul. Sinchan banget. Sinchan banget. Enggak ada. Versi Masa? gak bandel, Sinchan tapi versi gak bandel. Ya. Shinchan tuh buat gue komedi terlucu tuh ada dua. Satu skate dance, kedua Shinchan. Gue nggak pernah nggak nangis kalau baca Shinchan. Ketawa banget gue. Shinchan, rest in peace. Yoshito Usui, legend. Let's go. Legend. Anjir. Kalau gue top 1, gue bilang Naruto lah kalau gue. Naruto. Oh Boruto? iya Naruto boleh lah, gue juga jadi lupa Naruto tuh. Boruto? Naruto, gue koleksi Boruto Naruto. mungkin nanti ya setelah ini ya. Boruto setelahnya ya. Boruto ini ya. Rebirth, Boruto Rebirth ya tau ada ntar ya. Gua Tapi lu Naruto. tetap koleksi Boruto Koleksi. kan, meskipun lu Gue gak suka gitu Boruto suka. tapi gue beli. Oke. Walaupun lu gak suka ya. Walaupun gue gak suka. Tapi gue baca juga. Oke. Iya. Karena untuk kritik kita harus tahu sesuatu yang kita kritik. Jangan cuman jelek ngikut-ngikut doang. Gue enggak. Gue harus tahu dulu ceritanya apa. Oke. Biar gue emang jelek nih. Tapi gue tetap baca. Objektif berarti Gitu. dia ya. Tapi gue tetap beli. Tetap beli. Investor dari investor lo. Investor. Samurai 8 Iya, Samurai. jelek banget. Gue beli tapi. Oke. Itu gue bener-bener investor. Oke, dia berarti mengkritik Iya. dengan sungguh-sungguh gitu, Sungguh-sungguh harus tapi tahu. tetap gue harus beli. Iya, karena gue respect koleksi. sama Masashi Kishimoto bagaimana Iya. tuh. Anjing, respect. Gue Naruto. Naruto the best. Oh, Habis itu gue, bagus Naruto. gue bilang gue Demon Slayer, gue bilang. Gue bisa bilang gue. Slayer. Oke. Menarik. Gue bisa bilang gue Demon Slayer. Anime atau manga? Mangga gue. Gue sangat sedih. Gue harus nonton 2 kali kemarin animenya karena ketika ceritanya si Akaza menurut gue nonton yang pertama gue nggak dapet deepnya. Tapi gue pas gue baca komiknya gue sangat merasakan ini deep banget. Iya. Background story. Jadi Akaza itu cerita demonnya. Oke. Demon yang punya masa lalunya tuh seperti apa akhirnya dia jadi demon. Nah di komik itu gue langsung ngerasa Masa lalunya tuh pasti manusia. pas jadi manusia. Oh, Iya, manusia. semua demon manusia. Semua Semua demon demon itu manusia. asalnya manusia. Oke. Nah di Akaza ini di komik ya gue baca langsung tersentuh ini orang baik yang gak sengaja jadi ya Joker kayak Oke. Joker ceritanya. Berarti lu menjustifikasi kejahatannya sekarang. Bukan Karena juga sih. reasoningnya kuat Bisa jadi. gitu. Bisa jadi. Tapi Meskipun begitu dia sudah membunuh ribuan orang atau puluhan ribu Rengoku. orang. Rengoku bener jadi donat ya kan. lu. Oke, ada berarti adegan donat juga di sana. Ada adegan ya? donat. Oh, ada adegan donat. Sorry. Adegan banget. donat Rengoku. Itu jadi Satu lagi? gue Demon, Action dua-duanya dong. dulunya action. Demon Satu Slayer lagi, oke sih. Meskipun ya buat gue biasa aja lah. Gue Sport enggak? Sport. sport. Gue ini deh. Ini dong, lu pakai bajunya enggak? Spy. Ini gue suka di awal-awalnya doang. Lama-lama gue. Wah bener banget itu. Jangan dibenerin nanti. Jadi gak laku nih ntar komiknya. Enggak. Ini salah Spy satu Family. racun dari Arya. Oh, Spy gue dua Family. ada yang bukan dandan, ini doang ya. Ini juga ya. Spy Family. Ini dia. Dia ngomongin, lu harus baca Spy Family. Baca Lucu soalnya. Gue baca, Lucu. ya gue suka. Gue punya komiknya dan ya sama dandan. Yang Iya baru, lucu itu, lucu. Spy Family. Itu terus apa lagi ya tuh ya? Dragon Ball masuk mungkin. Ya oke. Dragon Ball, action semua berarti lo ya? Action semua gue. Action semua. Makanya gue tadi, concern gue adalah gue agak susah untuk menikmati genre lain selain action. Sampai pada akhirnya gue ketemu Naoki Urasawa. Ya. Nice, Naiki Itu Urasawa lawan itu the gue. best. Dia adalah Kayak gue harus baca nih. living legend. Oke, gua harus Gokil sih itu baca. orang. Kalau kita loncat penerbit, Inyo Asano, Itu juga Itu- bagus, Solanin. Solanin. Oke. Gila. Itu apa? Itu dia slice of life versi dewasa muda. Iya. Oke. Itu ada pernah ada Apa? filmnya. Seinen. Enggak juga sih. Enggak. Wah bagus. Ya, Dewasa shonen itu. aja. Sonen. Nah, tapi Itu kehidupan manusia aja. kehidupan manusia tapi dewasa ketika ya. dewasa. Iya. Heeh. Oke. Oh iya umur-umur kita sekarang lah. Iya. Jatuhnya. Baca gua tuh semua. Apa profesinya apa? Profesinya dia yang jadi karakter Anak utamanya. band. Karakter utamanya ada 2 tuh. Satu Ada cowok, satu 2. cewek. Pacaran. Oh, Cowok cewek ini pacaran. oke. Yang satu anak band cowoknya. Anak Yang band. ceweknya ini
karyawan biasa. Sebenarnya kita nggak bisa nyeritain premisnya. Nggak bisa, susah. Karena lu kayak ngelihat hidup manusia aja. Bener, persis. Persis. Ya si cewek punya keresahan, gue kayaknya nggak bisa kerja kantoran. Itu kan normal gitu kan bagi di usia Normal. kita kan. Itu filmnya. Lumrah banget. Gokil, lagunya ini. Si ini aduh. ada animenya. Gue lupa nama bandnya. Ada Film, anim- film. Oh film. Film. Live Oh, action. film. Kok jadi lupa ininya sih? AKG, Asian Kung Fu Oh iya, Generation. Naruto ya. Iya, Naruto, juga. Naruto. Oke, Asian Gitu. Kung Fu Generation ya. Gitu deh AKG. pokoknya. Ya, gitu ya. Karena waktu kita sudah tidak lama ya teman-teman ya. Ini ya udah tidak terbatas ngobrolin komik. Gue 24 jam kayaknya ngobrolin komik bisa ini ya. Gue tuh ngomongin komik apa aja gue nyambung. Iya, iya. Berarti ini aja deh satu lagi pertanyaan gue. Kita loncat lagi. Kalau gak loncat ya gak kayak podcast umumnya ya. Gue ya. Aman ya. Gak apa-apa. Karena berdua ini top one-nya kan One Piece sudah ketahuan. Belakangan ini One Piece bendera muncul, gimana tanggapan lo? Itu mungkin udah pada bahas di podcast lo ya. Bendera One Piece muncul nih di mana. Sampai terakhir di Nepal. Muncul juga bendera One Piece. Gimana? Pendapat gue mah ya udahlah emang gimana ya pendapat secara apa. Gue tuh selalu merasa One Piece kan netral kan. Ya. One Piece sendiri tidak ada hubungan dengan politik apapun. Tapi pada akhirnya Nakama ini mengekspresikan dengan bendera One Piece ya udah mau gimana lagi. Dan ternyata ya itu One Piece segila itu sampai akhirnya bisa menjadi bentuk protes. Iya. Bahkan di Nepal tuh gila banget loh. Betul. Sampai dilanjangin diapain menterinya. Di Nepal tapi sayang ya. Jangan disayangkan. Ya. Kalau bisa gak usah terjadi di mana-mana. Kok sayangnya? Kalau bisa jangan terjadi di mana-mana. Yeah. Oke. Kan gue denger sampai habis. Iya, iya, iya. Maksud gue One Piece gila itu Iya. untuk jadi simbol. Padahal Eiichiro Oda pasti tidak ada niat ke situ. Gak ada. Gak ada. Tapi ya gimana? Kan ekspresi Nakama beda-beda kan. Betul. Ya mungkin dengan cara itu ekspresinya ya gimana lagi. Padahal secara politik cerita One Piece gak terlalu kelihatan politiknya. Kecuali kita mendalami banget ya. Iya, Mungkin iya. Cancel lebih paham lah ya soal teori-teori Dalam itu lah ya. politiknya mah Iya, lumayan. kan? Tapi ternyata efeknya sampai segitunya. Menurut lu gimana Cil tanggapan lu? Ya sedikit banyak sama Arya. Sebenarnya kalau One Piece secara umumnya konteksnya tuh netral. Oda nggak mungkin mau menggambarkan agama tertentu, nggak mau menggambarkan negara-negara tertentu. Yes. Cuma kan gue juga nangkep sih ekspresi para nakama ini. Core dari One Piece ini sebenarnya kebebasan, ya kan? Semuanya tuh banyak sekali negara-negara yang dijajah gitu. Meskipun gue yakin banget Oda nggak bermaksud untuk mau menyudutkan negara apapun gitu. Nah akhirnya karena core dari ceritanya adalah kebebasan, ini kayaknya bisa dijadiin katalis nih. Ini kita bisa dijadiin api pembakar semangat kita semua menurut gue. Jadi kayaknya gue sah-sah aja sih kalau orang mau mengekspresikan ya. Cuma gue gak tahu juga gimana perasaan Odanya. Apakah dia akan sedih kalau karyanya dia digunakan untuk, takutnya kan dia jadi kena ini dong ya kan. Berimpact Odanya negatif. coba kalau kalian jadi autornya. Tiba-tiba di dunia ini lumayan ada pergerakan yang ini masif ya. Lumayan kayak bisa dibilang mau ngekspresiin udah ke arah memberontak lah. Nah, memberontak gitu kan. Mungkin Oda tadinya mau fun bahwa kebebasan itu bisa diciptakan kalau kita bersuara, kalau kita bergerak, kalau kita segala macam. Tapi tidak ada indikasi untuk mengajarkan misalkan gitu ya. Tapi tiba-tiba digunakan itu di seluruh dunia. Gue gak tahu perasaan Oda kayak gimana gitu. Makanya gue setuju sama Arya. Karyanya sendiri netral sebenarnya. Tapi pesannya bisa jadi katalis pembangkit semangat gitu loh. Jadinya kayaknya gue juga dukung sih sebenarnya kalau orang mau mengekspresikan dengan apa yang dia suka gitu. Sah-sah aja dengan warna Iya yang nggak bisa dikibarkan. kan? dihalang, nggak bisa dihilangin. Tapi ya Benar, ketakutan gue memang takutnya nanti One Piece jadi Ya, tidak terbit di takutnya. Indonesia. Bisa jadi iya nggak ada di Indonesia sih, lagi gitu takutnya. kan. Mudah-mudahan. Di band di beberapa Aduh, negara ya kan. Ya mudah-mudahan enggak lah ya, amit-amit ya. Amit-amit. Amit-amit. Jangan. Oke, gimana? Terus masa depan komik, kita ngomongin komik ya, berarti bukan anime nih. Kita nggak fokus ke anime, komik aja. Kalau anime masa depan menurut gue cerah. Cerah banget. Kalau komik menurut lo berdua masa depannya gimana? Kalau buat gue sebagai pembaca komik, tim pembaca komik gue lebih suka baca dibandingkan nonton ya. Dengan ini tanpa mengesampingkan gue diundang Alex atau apa ya. Dengan usaha penerbit mencetak komiknya secara bagus. Terus dialognya juga lebih bagus. Gue ingat banget zaman dulu kecil gue baca Dragon Ball. Bulma ngisi bensin pakai premium. Terus Krilin kulo nuwun, kata gue kenapa orang Jawa Krilin. Tapi dengan usaha yang dilakukan semua kertas jadi bagus, dikoleksi dipegang tuh enak kayak di komik-komik Jepang, kayak komik-komik Amerika. Gue merasa masa depan komik
masih cerah sih. Meskipun sekarang konteksnya, ya itu bagusnya sekarang adalah menurut gue ya, ini menurut gue ya, koreksi aja kalau salah. Target pasarnya adalah ya untuk koleksi aja, untuk kolektor, bukan orang-orang zaman dulu yang wah yang penting baca. Dulu Nyari waktu untuk kecil bacanya. tuh yang penting baca. Makanya koleksi komik gue meskipun ya pada sobek, yang penting gue baca. Karena harganya terjangkau saat itu. Sekarang pun alhamdulillah gue bersyukur hidup di zaman komik masih 3.500. Ya. Sampai sekarang buat gue paling mahal itu 20 Century Century Boys. Boys. 189.000, tapi gue tetap beli. Kenapa? Karena buat gue worth it untuk harga segitu. Itu Tepuk tangan dong. sebagai penikmat, Benar. Investor utama. investor Utama. fix, monster semuanya. Meskipun gue awal-awal protes, gue kalau ngeliat di Twitter gue, kenapa sih naik mulu komiknya? Iya. Tapi gue beli. Gue tetap beli dan gue kritik tapi gue tetap beli. Iya. Gue secinta itu sama buku dan semoga apa yang gue rasakan dirasakan juga sama teman-teman. Meskipun suka nonton animenya, buat gue yang paling original adalah bukunya. Terima Iya. kasih untuk tim penerbit Beli karena sudah komiknya. menerbitkan komik-komik yang luar biasa. Setuju. Gue happy banget, happy. Kancil? Setuju banget. Versi gue juga mirip sama Arya. Terus juga sebenarnya ini kita ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan soal masa depan komik ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu tuh sudah banyak banget diskusi tentang apakah 10 atau 20 tahun lagi paper based book itu masih dibaca sama orang ya. Gue gak ngerti karena gue wibu jadul gitu kan. Gue tetap mau mau menormalisasi bahwa buku itu dalam bentuk cetak. Buku itu bukan ada di layar. Ini gue sebagai orang yang jadul gitu kan, sebagai warga jadul. Dan pasti kalian tuh punya banget feeling dimana kalian habis baca komik, jempol kalian hitam. Bener. Terus kalian bisa cium bau bukunya ya, ini bau kertasnya, ini tuh bener-bener enak banget. Candu itu. Iya candu. Gue adalah seorang desainer grafis yang kerja gue di depan komputer, di depan laptop. Gue udah selalu menggambar, mendesain di depan laptop, tapi tetap baca buku itu nggak nyaman menurut gue ya. Screen itu hanya buat kerja lah buat gue ya, hanya untuk presentasi, untuk segala macam. Tapi untuk menikmati sebuah karya gue benar-benar suka buku kertas. Gue suka banget kertas, jadi gue yakin banget, apalagi tadi Arya bilang, sekarang banyak orang yang FOMO juga, koleksi. Akhirnya melihat orang lain beli di toko buku apa segala macam. Oh ya kalau dipajang bagus ya ternyata. Meskipun awalnya cuma dari koleksi. Mungkin lama-lama jadi tertarik, gimana sih feeling baca komik asli itu gimana gitu kan. Dan gue rasa perdebatan soal kita bakal paperless, full digital segala macam itu kayaknya enggak ya. Mudah-mudahan. Kayaknya Komik fisik masih terbaik. komik fisik masih terbaik dan gue semakin tahun maju gue semakin kembali ke kertas entah kenapa. Kayak emang nyaman aja ada nuansa tersendiri untuk menikmati komik. Jadi menurut gue apalagi sekarang nih dikit-dikit gampang viral ya. Iya. Kalau misalkan banyak istilahnya gue gak tahu apa bilangnya aktivis buku atau apa, mereka bisa lebih menyuarakan tentang ayo baca. Selain ningkatin literasi juga kita jaga budaya ini gitu kan. Literasi kita kan juga rendah ya. Iya. Gitu. Nah jadinya bisa viral pada FOMO akhirnya koleksi budaya ini bisa dibangkitin lagi. Amin. Gitu. Jadi menurut gue masa depannya akan baik. Amin. Cuman komik fisik yang bisa gue baca sambil tiduran, sambil makan. Aduh itu enak banget tuh. Betul. Nikmatan sejati. Kayaknya mungkin problem kita pakai kacamata di sini sama. Gelap-gelap di kamar tiduran baca buku, ya kan? Mati lampu gue tetap pakai lilin gue baca. Mati lampu tetap baca. Bener. Relate banget ya anjir. Gokil. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga sama. Kita sama-sama mendukung. Moga industri Pastilah, ini. komik ya tetap maju terus ya. Terus jaya terus sudah banyak-banyak judul-judul baru yang terbit. Betul. Benar. Dan Ada usul nggak? Ada usul semoga nggak? akan banyak toko buku seperti Jalma yang Amin. bagus banget ini. Amin. Gua pernah ke ini Gramedia ini dulu. Melawai. Gua nggak tahu, Melawai. Sebutannya. Tapi ya pada akhirnya gue lebih milih ke bawah tuh. Oke. Bekas. Bukas. Blok M Square Ini bawah. pertama kali gue ke Gramet Jalma yang setelah direnovasi dan buset gue jatuh cinta banget sama Jalma. The best. Tepuk tangan buat Jalma. Gila. Gue berdiri doang aja happy. Gila. Gila sih. Gila banyak banget dipuji-puji kita dari tadi nih Pak. Gue puji karena gue happy ya. Alhamdulillah. Gue waktu gue kecil pernah punya niat jahat. Apa gue tinggal di atap. Ini pas udah malam gue ambil. Iya. Kayak ada di Conan ada case. Kayak gitu tuh. Pencuri ini minimarket. Iya. Jadi Dia tinggal di atas Ngumpet kan. di di atas atap toilet. Iya, itu ngeri juga. Cara intinya apa? Kebakaran gitu. Gua Conan juga gua. Oh ya Mas Musa, fun fact ini
Gramedia pertama gue. Yang? Gue kunjungi waktu gue masih kecil. Oh di Melawai? Di Melawai pertama. Tapi buku yang gue beli pertama bukan komik. Oh bukan komik. RPUL. Benar, Serius. sekolah ya. Sangat. Itu tahun berapa ya? Sekolah dia. Sebelum kerusuhan kayak, Iya, sebelum iya. 98-an gitu gue kesini gue beli RPUL. Sama cat air kalau nggak salah. Gue beli cat air di sini buat Oh iya, pelajaran cat air. kesenian gue ingat. Nah, tapi pas di situ akhirnya ih banyak komik ternyata Iya. di toko buku ya gitu. Justru baru. Akhirnya tetap hidup dan bertransformasi menjadi jalma. Gue cinta banget ya. Selalu Luar sih. biasa. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong kita ya. Iya Makasih tepuk loh. tangan dulu hari Terima ini kasih. siap tepuk tangan semua nih kita thank you banget ya. Sebelum kita tutup terakhir lu boleh usul. Lu kalau mau judul apa yang mungkin lo udah tahu di Nah Jepang. ini yang gue tunggu-tunggu. Lo Banyak di silakan kepala usul. gua. Ini banyak yang dengerin walaupun mungkin beberapa editor nggak ada yang denger tapi ya pimpinannya ada yang dengerin ya. Bapak Joko, Bapak Joko. dengarkan request saya. Boleh, lo mau request judul apa? Gue pernah ngomelin karyawan Gramedia. Buset gara-gara. Gara-gara gue nyari komik itu, 20th Century Boy. Hah. Gue cek di online kan, wah udah terbit nih. Gue ke Gramedia Bintaro, kan rumah gue di Bintaro sekarang. Gak ada, mas ini mana sih? Ini tuh komik bagus, disimpan di bawah. Gue bilang, lu taruh di depan, ini karena ini komik banyak yang nyari. Iya. Besoknya ditaruh di depan. Gue marahin. Gila kali Century Boy ditaruh di kolong, aduh. Tolong terbitkan komik Kingdom. Kingdom. Itu bagus Ya. banget. Kingdom. Kingdom sama komik komedi legend yang diterbitin asistennya tuh. Siapa? Skate Dance. Skate Dance adalah asisten dari mangaka Gintama. Aduh, itu. Wajib terbit di sini ya. Please, belum pernah terbit soalnya. Belum pernah. Dulu gue mohon Dr. Slam tolong terbit karena belum pernah terbit yang resmi. Akhirnya Udah diterbitkan. akhirnya. Gua Atas mohon- doa lu terjawab. Kalau 2 komik yang boleh diterbitin apa, gue Kingdom itu setara One Piece buat gue. Satu lagi Gintama itu. Itu Keren banget. komedi dan action. Kalau Cancil apa Cancil? sih? Kalau gue karena One Piece yang gue ikutin. Yes. Ah. Tadi kita udah sempet ngobrol di balik ya. Oh. Tadinya pengen One Piece Magazine. Sepertinya ada ongoing ya. On Oke. progress nih kayaknya, on progress. Tolong Pak Joko mohon. Langsung ya. Ada di One Piece itu ada yang namanya Viv Records. Oh, Viv Records. iya tuh menarik. Ya, mohon terbitkan versi Indonesia. Wah tuh gitu. menarik sih. Itu Bakal menarik. Itu menarik tuh. Fifth Record tuh kayak informasi doang tapi seputar One Piece. Oh. Ada cuma di Jepang doang soalnya. Ya mudah-mudahan, Betul, betul. mudah-mudahan nih ya. Kalau Kingdom dan Gintama. benar-benar kalau Gua One yakin Piece-nya laku tuh. kalau mau dicetak mau super deluxe premium apa segala macam gue tetap beli. Mau udah punya berapa gue tetap beli. Kalau ada yang boleh jadi cetak ulang, tolong Bleach. Beda. ya? Beda-beda. Nanti kita obrolin di beda ya. Walaupun pimpinannya sama tapi beda ya. Oh iya, iya. Tapi Gintama tuh itu tuh. Gintama. Gintama gak ada ya? Gak ada. Gintama gak ada. Yang Oh, dicetak Gintama nggak ada. itu asistennya. Oke. Skate Skate Dance. Dance nggak ada Gintama belum. Oke, Gintama gak ada. Gintama sama Kingdom itu Kingdom. gila sih. Walaupun lo harus nunggu 3 tahun buat tamat, aman ya kan panjang banget. Oh, apa? Kingdom. Panjang banget Kingdom ya. belum tamat sampai sekarang. Habis sekarang belum tamat soalnya. Itu komik perang Cina. Wah bagus banget, gila. Gue gak nyangka. Dulu kan pernah ada di sini, ini apa? Legenda Naga. Legenda Naga, ada gue Legenda Naga. Gue baca juga tuh. Semua komik gue baca lah pokoknya. Oke, Oke, baik. oke. Thank you, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. terima kasih Buat teman-teman. terima kasih Aduh, gue suka semuanya. banget ngomongin buku tuh. Sebelum kita tutup dan kita foto bareng habis ini kita mau main tebak-tebakan dulu. Jadi di podcast kita ada sebuah segmen yang namanya Tetermik. Tebak karakter komik. Simpel. Lo berdua harusnya Wah, ya kalah nggak tahu nih gua. Cancil Jangan One Piece gua doang Gue kalah, soalnya. gak apa-apa, gak Wah, apa-apa. Gak apa-apa ya, lo coba Nggak tebak ya. apa-apa. Semoga gua agak tahu bergeser, nih. berdiri dikit gak apa-apa biar Boleh, boleh, kelihatan. boleh. Kita coba dulu ya. Mas, Oke. kasih yang pertama sih San. Waduh semoga gue tahu. Nanti abis ini gue lempar ke teman-teman yang di sini ya. Kalau berhasil nebak, nanti akan dapat sesuatu. Oke, oh ini gue aja deh. Lo Ya, langsung gimana? gampang. Dia aja Cil, langsung lo tebak Cil. One Piece nih. One Piece Cancil. Ya. Ayo, lu bisa jadi salah. Oh iya, Lu bisa bisa jadi jadi salah. salah. Menarik nih. Bisa jadi salah. Kalau jadi salah, salah. malu dong. Masa sebagai ini Lu One Iya, Piece. iya. Oh Lu- tapi bisa di justifikasi kesalahan gue karena Oh, iya. dia kembar. Jadi Ah. bisa juga. Oke. bahwa- Lu harus Oke. perhatikan backgroundnya. Iya, Ini di sebuah iya. kapal. Nah, siapa tuh? Ini sih harusnya udah jelas siapa ini. Iya, Udah tahu. iya. Ini sih harusnya Lola ya. Lola. 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 Kalau gua Chiffon, Lu Chiffon. Karena ini kapal BG nih. Kapal BG. Coba perhatiin Kapal- baik-baik lu Cil. Perhatiin baik-baik. Ini kapal bajak laut ini. Enggak tahu sih gua. Pokoknya dua ini. Lola, gue masih Lola deh. Gua Chiffon. Lu Lola deh. ya? Lu Gua Chiffon ya? Iya. Charlotte Lola. Siapa yang benar? 3, 2, 1.
Charlotte salah gua. Chiffon. Oh, ini. Ternyata benar. Kuncinya ada di backgroundnya. Background. Anjir lo keren juga ya, apa yang detail background. Iya. Kapal BG. Iya. Next, yang kedua. Ya, di One Piece lagi. Ini gampang. Kalau ini nggak kembar. Kembar ini nggak soalnya. kembar. Gampang. Siapa dia? Ini buat Arya deh. Lu aja. Ini kayak favorit Arya. Oh ya favorit lu ya? Enggak, Favorit bukan. Bukan katanya. Iya. Bukan Tapi yang gua langsung, suka, bukan. Gue Iya, berharap iya. dia jadi kru. Oh. Iya. Ini anak dari Kaido, Ya. Yes. yaitu Weevil. Oh bukan. Yamato. Yamato. Benar apa salah? Benar. Yamato benar. Komik lain dong, komik lain. Kalau penasaran, komik lain. Ada nggak? Oh ini Next. One Piece Selanjutnya. semua. Wah ini mah gue tahu. Ini Wazy. Ya, gue juga Nah bisa. gue tahu nih. Lu siapa? Nah, ini Ganjil udah gua. beda nih. Ini udah bukan One Piece nih. Bentar. Ini Akatsuki bukan sih? Pokoknya gue tahu. Tapi di judul yang sama. Jangan dia ngasih tahu, jangan dia ngasih tahu. Tapi di judul yang sama. Ini benar. Akatsuki bukan ya? Bukan. Lo harus tahu. Gue sekali ngeliat, gue tahu nih. Matanya jelas soalnya. Ah itu dia. Siapa ya? Ya, nama elah. aslinya. Katanya Dia- nama aslinya ya. Ditantang nama aslinya, lo tau kan nama Masa? aslinya? Oh nama aslinya. Bentar. Aduh gue agak lupa tuh. Ya udah nama dianya aja deh. Tadi Naruto dia kan? aja. Oh lo tau tuh Cil. Naruto. Iya Naruto Naruto bener. kan? Naruto. Tadi udah ada yang spoiler soalnya. Tadi udah ada yang spoiler jawabannya. Nyerah Cil? Gue nyerah deh. Nyerah. Arya berarti gila lo. Tadi jawaban yang tadi sama. Siapa? Yamato. Yamato, iya. Nama Yamato aslinya- Sensei, bedanya nama di guru aslinya ya. kalau nggak Bedanya guru. salah, Oh gue siapa ya? tahu Yamato. Siapa nama aslinya? Nama aslinya? Siapa? Bener ada T-nya, Tenzo. Tenzo. Yang ngomong Kakashi ya waktu itu ya? Gue tahu. Udah, Elemen pakai nama asli. kayu ya. Kayu. Kayu kan. Betul sekali. Yamato. Yamato juga namanya lu. Selanjutnya. Selanjutnya. Dua lagi. Nah ini. Ya. Ini sih. Ini gampang nih. Kok gue lupa namanya. Tapi namanya ya? susah, gue juga lupa namanya. Gue lupa jujur. lagi lupa? namanya. Gue namanya lupa gue. Katanya top tier Naruto. Iya. Gimana? Sorry. Gimana? Karbit gue karbit. Kuchiyoshi no Jutsu. Iya. Iya betul. Pakun. 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 Ini soalnya paling ikonik dia. Iya. Pakun. Anjingnya Kakashi. Nah, Benar. Pakun. Terakhir. Lucu. Satu lagi terakhir. Terakhir. Ya. Nah, Z. Tapi ini bisa juga tadi Oh, yang kayak oh, tadi. iya, iya. Bisa dua Bentar. nih, ini bisa dua nih. Bisa juga. Bisa dua. Bisa Neji, Hanabi, Hinata. Hinata. Apalagi ya? Yang Ya siapapun mata-matanya kliennya dia, begini. kliennya dia. Hanabi dia nggak lah ya. mungkin. Hanabi juga Soalnya nggak Hanabi ada mungkin. corengnya di sini. Oh iya Hanabi ada Haji detail dicorengnya. keren. Detail. Neji deh. Neji. Gue juga Neji kali kayaknya. Gue Neji, ini dari rambutnya Neji sih. Tapi, Tapi Hinata bisa jadi ya. Hinata bisa jadi. Hinata enggak kayaknya. enggak. Ini Neji waktu Genin. Masih muda. Masih muda. Neji Masuk masih akal. muda. Neji waktu Genin. Genin. Coba. Hyuga Neji. Coba, benar apa salah? Oh. Neji Hyuga benar lagi Genin ya. di hutan lagi pilihannya. Genin. Gue detail, Neji waktu Genin. Iya benar aja. Spesifik gitu ya. Well, terima kasih banyak buat Terima Arya kasih. Socil. Tepuk tangan semuanya. Makasih Thank you semuanya. banget. Kalau gitu Terima kita tutup- kasih, teman-teman. Kita tutup podcast Litaku pada hari ini. Kita foto Iya. dulu bareng-bareng. Iya. Ya teman-teman yang belum subscribe Litaku, nanti obrolan kita kayak gini-gini. Tapi biasanya kita seputar satu judul. Nah ini kan kita Iya. genre gini nih. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube kita di Litaku. Ya, nanti siapa tahu nanti kalau ada ide mau ngundang siapa boleh sih. Terima kasih banyak Thank you buat banget ya. teman-teman Alex Media. Yes. Selamat ulang tahun juga yang ke-40. Yes. Selamat ulang thank you. tahun yang ke-40 Alex Boleh dong Media. kasih wishes buat Alex Media. Iya. Alex Media semoga tetap menjadi penerbit yang menerbitkan komik-komik yang menyenangkan. Karena Amin. Amin. dulu tuh pilihan gue pasti ada dua. Ya. Alex dan MNC. MNC. Gue suka Alex karena Shonen Jump banyak kan di situ. Iya. Jadi semoga Alex Media terus sampai 50 tahun. Amin. Benar. Sampai 100. Amin. Terus mencetak komik-komik yang berkualitas tinggi dan ceritanya Amin. menarik. Amin. Saya- Cacil, boleh kasih wishes ke Alex Media? Semoga Alex Media makin kokoh, makin tangguh, ekspansi kemana-mana ya. Amin. Ya, makin meluas dan bisa bikin juga jalma-jalma berikutnya Ya, dengan amin. dengan event-event yang luar biasa ya. Siap. Semuanya dan banyak judul-judul komik yang akan masuk yang lebih keren lagi. Amin. Gitu. Dan semoga Alex butuh BE jadi gue udah tahu BE-nya siapa. Abis ini langsung ajuin proposal ya. Tapi terima kasih Alex Media selamat Sekali lagi ulang terima tahun. kasih juga buat Terima kasih semuanya Alex yang Media. udah menonton. Gila, Selamat